Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara preservasi, konservasi, kalau hanya eh, dasar pengetahuan mengenai media simpan dan itu tidak lengkap kalau kita tidak juga mengetahui karakter dari ini tinta ya. Jadi jenis-jenis tinta yang digunakan baik itu di apa ya di media kertas. Nah, kita coba melihat dan ini sangat berpengaruh besar terhadap kerusakan dari media simpan kertas itu sendiri ya. Nah, tinta itu ada dua elemen yaitu bahan dasar dan bahan sekunder. Ya, bahan dasar ini jadi komposisi satu tinta itu ada dua bahan tadi ya, bahan dasar dan bahan sekunder. Jadi kualitas dan sifat tinta itu akan ditentukan oleh dua bahan dasar ini. Nah, bahan dasarnya apa? Pertama yaitu bahan pewarna ya. Pigmen dan pewarna ini memberikan warna atau karakteristik tinta ya. Bisa dari alam dan juga bisa dari sintetis. Nah, bahan dasar berikutnya adalah pelarut. Nah, pelarut ini merupakan cairan di mana tinta itu bisa dilarutkan dan diencerkan. Nah, biasanya pelarut ini untuk menjamin kelancaran arus tinta ya dari di atas bahan tulisan. Nah, pelarut yang paling umum digunakan ini biasanya adalah air dan minyak ya. Baik itu untuk tinta kaligrafi maupun tinta tipografi dan juga tinta-tinta umum lainnya ini. Nah, yang bahan dasar berikutnya yaitu perekat. Nah, perekat ini adalah zat untuk mengikat bahan berwarna untuk kertas. Nah, yang paling umum digunakan bahan dasar perekat ini adalah gum Arabik, Senegal gum, dextrin, gula, molasses, lak, dan juga pati, karbonat, macam-macam ya, termasuk dengan menggunakan zat sintetis seperti protein. Ini bahan dasar yang ketiga. Nah, yang kemudian bahan sekunder. Nah, bahan sekunder ini ada beberapa ya. Yang pertama ini thickeners. Thickener ini adalah bahan yang digunakan untuk mengontrol kepadatan tinta. Nah, ini biasanya bahan ini natrium karbonat atau barium putih. Nah, kemudian bahan sekunder yang kedua ini humidifier. Ini digunakan untuk mengontrol proses pengeringan ya dan sifat mengikat dari tinta itu ya atau fleksibilitas tinta ini. Nah, biasanya bahan ini adalah gliserin atau glikol. Ini yang sering digunakan untuk humidifier ini. Nah, kemudian yang ketiga antiseptik ini. Nah, bahan sekunder antiseptik ini digunakan untuk menghambat aktivitas mikrobik ya. Bahan ini biasanya yang digunakan itu fenol, borat, merkuri, biklorid, timol, salisisat, dan seterusnya. Ada juga minyak cengkeh dan juga naftol, tawas, dan lain-lainnya ya. Bahan ini antiseptik untuk menghambat perkembangan mikrobik. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat ini aroma. Jadi aroma ini digunakan untuk memberi bau yang enak pada tinta ya. Biasanya menggunakan ini ya terpinol, ambergris, dan lain-lain untuk aroma tinta itu. Nah, yang kelima ini brighteners. Ini digunakan untuk menambah kecerahan tinta ya, bisa berkilau dan bersinar. Ini biasanya yang digunakan itu ada bir, lak, damar, tawas, kopi, glukosa ya. Kemudian yang berikutnya ini penetran. Penetran ini digunakan untuk memfasilitasi penyerapan tinta dan juga pengeringan ketika itu dituliskan. Jadi mempercepat penyerapan dan pengeringan. Nah, ini biasanya yang digunakan alkohol ya. Oke, jadi tinta itu ada dua elemen dasar ya tadi. Nah, pada perkembangan berikutnya tinta-tinta untuk printer ini ada dua jenis ya. Yang pertama ini inkjet printer, ini awal abad ke-20. Nah, printer inkjet ini digunakan dengan menggunakan pertama dengan sistem dot matrix ya, kemudian sistem dot matrix ini menggunakan pita. Jadi printer yang lama-lama itu masih menggunakan pita ini. Nah, kemudian muncul inkjet printer ya. Ini alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak. Nah, dalam
kualitas ini dengan penggunaan tinta, maka gambar lebih bagus dan berwarna. Kalau yang berwarna cukup bagus juga. Nah, kecepatan mencetaknya ya dibanding dengan dot matrix ini lebih cepat dibanding dengan dot matrix. Nah, kemudian setelah ini inkjet printer ditemukan yang menggunakan tinta, kemudian dikembangkan dengan teknologi baru ya, yang disebut dengan ini apa? Laser printer. Ya, ini bentuknya mirip dengan fotokopi. Nah, daya cetaknya juga lebih besar, ya, 10 kali lipat dibanding inkjet printer tadi. Nah, kualitas hasilnya juga sangat bagus ya, mirip seperti aslinya. Nah, biasanya printer ini menggunakan toner sebagai media cetaknya. Jadi tinta yang sudah dipadatkan dalam bentuk bubuk. Nah, toner ini digunakan untuk mencetak ya, yang secara teknik itu ditaburkan dalam tanda kutip di media kertas dan kemudian dipanaskan oleh mesin printer laser jet itu. Ini perkembangan. Nah, semua tinta-tinta itu juga nanti akan mempengaruhi daya tahan kertas baik fisik maupun tinta atau informasi yang visualkan dalam goresan-goresan titik-titik tinta itu ya. Nah, bagi konservator pasti dia akan mendalami karakteristik dari tinta-tinta yang digunakan di masing-masing arsip yang bersangkutan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi